Selamat siang dan salam sehat dari saya. Sebelum masuk pada penjelasan melalui video saya ini, saya terlebih dahulu memperkenalkan diri. Nama saya Desi Valentina Haloho. Saya dari kelas B dengan NPM 200910056 dari Prodi PGSD Unika Santo Thomas Medan dan dengan dosen pengampu Ibu Revlina Sinaga, mata kuliah perkembangan peserta didik. Sebelum masuk pada materi yaitu perkembangan kognitif pada remaja, yang pertama kita harus tahu terlebih dahulu pengertian kognitif agar kita dapat memahami dan mengerti penjelasan dari saya. Perkembangan kognitif adalah perubahan kemampuan mental seperti belajar, memori, menalar, berpikir, dan bahasa. Kematangan kognitif pada remaja adalah interaksi dari struktur otak yang telah sempurna dan lingkungan sosial yang semakin luas untuk eksperimentasi memungkinkan remaja untuk berpikir abstrak. Masa remaja atau adolescensi adalah periode perkembangan transisi dari masa anak-anak hingga masa awal dewasa. Perubahan yang terjadi tidak hanya perubahan fisik dan fungsi organ seks, terjadi juga perubahan pada kemaluan dan identitas yang menonjol seperti mampu berpikir logis, abstrak, dan idealistis. Pembagian masa remaja dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, remaja awal antara usia 12-15 tahun. Yang kedua, remaja pertengahan usia pada usia 15-18 tahun. Dan yang ketiga, remaja akhir usia pada usia 19-22 tahun. Perkembangan fisik adalah terjadinya pada perubahan pada tubuh, otak, kapasitas sensorik, dan keterampilan motorik. Perubahan pada tubuh atau fisik terlihat pada tinggi badan, berat badan, pertumbuhan tulang dan otot, kematangan organ seksual, fungsi reproduksi, dan ciri-ciri ini menuju perkembangan tubuh menjadi dewasa. Perkembangan fisik remaja dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, fase remaja, yang kedua, fase pra-remaja, dan yang ketiga, fase adolescensi atau akhir masa remaja. Dan saya akan menjelaskan dari ketiga perkembangan satu persatu. Yang pertama, fase remaja. Fase remaja terjadi perubahan pada bentuk badan. Yang pertama, 1. Badan mulai memanjang dan melebar pada lengan, kaki, dan tangan. Dan yang kedua, produksi kelenjar hormon mulai melingkar yang mengakibatkan tumbuhnya jerawat. Yang ketiga, timbulnya dorongan seksual terhadap lawan jenis. Dan yang keempat, matangnya kelenjar seks. Yang kedua, fase pra-remaja. Seks primer dan sekunder mulai berfungsi dan produktif. Dan perubahan yang terjadi pada laki-laki yaitu mimpi basah dan pada perempuan menstruasi. Yang ketiga, fase adolescensi atau akhir masa remaja. Pada fase ini, perubahan yang terjadi pada fase ini ialah 1. Bertambahnya berat badan. Yang kedua, keadaan badan dan anggotanya sudah mulai seimbang. Dan yang ketiga, wajah atau muka berubah menjadi simetris seperti orang dewasa. Ciri-ciri pada remaja dibagi menjadi 2. Yang pertama, pada wanita. Pada wanita atau perempuan, pertumbuhan tulang pada tubuh, pertumbuhan payudara, tumbuh bulu yang halus berwarna gelap di kemaluan, mencapainya pertumbuhan badan yang maksimal setiap tahunnya. Bulu kemaluan menjadi keriting, haid atau menstruasi, dan yang terakhir tumbuh bulu-bulu ketiak. Yang kedua, pada pria atau laki-laki, pertumbuhan tulang-tulang anggota tubuh, testis membesar, tumbuh bulu kemaluan yang halus, lurus, dan berwarna gelap. Awal perubahan suara, ejakulasi atau keluar mani, bulu kemaluan menjadi keriting, pertumbuhan tinggi badan mencapai tingkat maksimal setiap tahunnya, tumbuh bulu-bulu halus di wajah, tumbuh bulu ketiak, akhiran perubahan suara, dan tumbuh bulu-bulu di dada. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan fisik dibagi menjadi 5. Yang pertama,
faktor keluarga, yaitu meliputi faktor keturunan dan lingkungan keluarga. Yang kedua, faktor gizi yang erat hubungannya dengan sosial ekonomi. Dan yang ketiga, faktor emosional yang berkaitan dengan gangguan emosional yang dialami secara perkembangannya. Yang keempat, faktor jenis kelamin di mana laki-laki cenderung memiliki ukuran tubuh yang lebih tinggi dan lebih berat dibandingkan wanita. Dan yang kelima, faktor kesehatan. Otak mencapai kesempurnaan pada usia 12-20 tahun secara fungsionalnya. Perkembangan kognitif atau kemampuan berpikir remaja dapat dikatakan sebagai berikut. A. Secara intelektual, remaja mulai dapat berpikir logis tentang gagasan abstrak. B. Berfungsinya kegiatan kognitif tingkat tinggi, yaitu membuat rencana, strategi, membuat keputusan, serta memecahkan masalah. C. Sudah mampu menggunakan abstraksi, membedakan yang konkret dengan yang abstrak. D. Munculnya kemampuan nalar secara alamiah, belajar menguji hipotesis. E. Memikirkan masa depan, perencanaan dan mengeksplorasi alternatif untuk mencapainya psikologi remaja. F. Mulai menyadari proses berpikir efisien dan belajar berinteraksi. G. Wawasan berpikirnya semakin meluas, bisa meliputi agama, keadilan, moralitas, dan identitas jati diri. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih telah mendengarkan saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan saya berharap kita tahu dan mengerti perubahan-perubahan yang terjadi dalam diri kita masing-masing. Terima kasih.